Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Zikri. Saya dari Universitas Riau Kepulauan, jurusan Teknik Industri. Berikut ini adalah video menganalisa data menggunakan kode ANOVA dan kombinasi block design menggunakan software aplikasi Minitab. Di sini sebagai dosen pengampu saya yaitu Dr. Insinyur Abdullah Murjani, STMT. Tugas ini dibuat guna untuk melengkapi dan menyelesaikan tugas UTS Design of Experiment. Nah, pertama, ANOVA. ANOVA merupakan fitur yang terdapat atau tools yang terdapat pada aplikasi software Minitab. ANOVA merupakan prosedur perhitungan untuk mengalokasikan jumlah variasi dalam suatu proses dan menentukan apakah itu signifikan disebabkan oleh gangguan acak. Kemudian RBD, Randomized Block Design, adalah desain eksperimen yang digunakan untuk mengurangi pengaruh variabilitas dari faktor luar yang biasa tidak bisa terkontrol secara langsung dengan cara mengelompokkan data ke dalam blok yang homogen. Nah, di sini kita terdapat dua soal atau permasalahan. Yang pertama, 3.11. Yang mana di sini adalah soalnya menguji kekuatan semen Portland, yang mana sudah dipelajari sebagai berikut. Nah, di sini juga ditemukan adanya 4 variasi dari teknik mixing. Kemudian dari 4 tersebut didapat beberapa data ini untuk kekuatan dari setiap semen tersebut. Kemudian di sini juga ada hmm, soalnya. Di sini juga ada problem solving soalnya. Nah, pertama itu kita harus mencoba hipotesis menggunakan teknik mixing yang mana yang paling efektif, paling kuat. Kemudian membuat grafik display yang sudah dijelaskan di poin 3.5 untuk membandingkan kekuatannya. Kemudian kita menggunakan juga Fisher LSD method untuk membandingkan antar pasangannya. Dan pada soal D, kita membuat juga normal probability plot residual untuk memastikan bahwa data kita itu memang normal agar hasil yang kita dapat itu valid. Kemudian kita juga disuruh membuat residual plot versus untuk untuk memprediksi kekuatan mana yang paling bagus, teknik mana yang paling kuat. Kemudian menyiapkan juga scatter plot di sini untuk menginterpret yang mana hasil dari percobaan kita. Di sini juga ada problem yang kedua, yaitu percobaan eh, se- sabun pencuci yang paling bagus, paling efektif untuk mencegah pertumbuhan dari bakteri yang terdapat pada kontainer susu. Nah, analisa tersebut terdapat 3 jenis solution, yaitu 3 jenis sabunnya. Nah, dan juga percobaan ini dianalisa selama 4 hari. Jadi di sini juga sudah terdapat perkembangan-perkembangan bakterinya di sini. Kemudian kita lanjut ke problem pertama, yaitu 3.11. Nah, pada 3.11 ini kita menganalisa kekuatan tarik dari semen Portland. Nah, di sini sudah kita dapat datanya seperti ini. Oke, nah, kita langsung mulai analis. Nah, pada Minitab, di sini ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti terlebih dahulu. Pertama, kita masukkan dulu kita masukkan dulu angka tadi yang ini, hasil dari pengukuran ini ke dalam Excel. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel pada software Minitab.
Setelah data itu kita masukkan, kita arahkan kursor ke menu start. Kemudian pilih ANOVA, lalu pilih fitur one way. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian dia akan minta untuk respon. Masukkan responnya itu apa aja gitu. Nah, kita tinggal klik dari 1 sampai 4, kemudian kita klik select, lalu oke. Nah, di sini dia akan langsung muncul. Muncul seperti ini, datanya, hasil analisa dia, menggunakan metode significant levelnya itu di alpha 0,05. Sama seperti soal yang kita minta ya, 0,05. Nah, di sini udah dapat nih, poin penting untuk ANOVA ini, tadi p-value-nya. Karena di sini eh, alfanya mintanya 0,05, jadi semakin kecil dia nilai p-value-nya ini, berarti semakin berkaitan. Nah, di sini kita dapat hasilnya 0,000, yang mana itu lebih kecil daripada alfa. Berarti memang teknik untuk mixingnya ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari kekuatan semen tersebut. Nah, di sini dia. Coba hipotesis mixing teknik yang mana yang paling efektif untuk kekuatan. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya dari hasil percobaannya. Nah, ini fokus kita. Kita lihat sini. Nah, oke. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa teknik pencampur secara signifikan mempengaruhi kekuatan tarik semen. Nah, kita bisa lihat di sini F value-nya itu 12,73 dan juga P value-nya 0,00. Karena P lebih kecil daripada 0,05 dan kita menolak H0 dan menerima bahwa perbedaan nyata antara teknik pencampuran. Jadi di sini tuh sangat jelas gitu. Memang teknik berkecampuran itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari kekuatan. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita disuruh membuat grafik untuk menampilkan perbandingan teknik mana yang paling bagus gitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk teknik satu itu range-nya dia dari 2.800-an hingga 3.100. Kemudian yang teknik kedua itu range-nya dari 3.100-an hingga 3.200, 3.300-an. Kemudian teknik satu tiga ini nggak jauh beda dengan satu ya, ini mirip-mirip di antara 2.800-an hingga 3.100-an kurang. Nah, yang paling jelek ini teknik keempat. Teknik keempat itu yang paling rendah kekuatannya. Jadi dia harusnya ini bisa dicoba dianalisa lagi apakah ada masalah pada teknik ini. Nah, di sini kita lihat yang paling bagus itu teknik dua. Dia dengan nilai kekuatan yang paling besar. Di sini hasil analisa kita ya. Teknik dua memiliki rata-rata paling tinggi dibanding teknik yang lain. Kemudian teknik satu dan tiga itu memiliki kepercayaan sedang dan saling tumpang tindih antara satu dan tiga. Teknik empat yang paling jelek. Nah, ini dia hasil dari perbandingan untuk uh, grafiknya. Yang di sini juga ada tadi suruh untuk menggunakan Fisher LSD method yang mana untuk membandingkan antar pasangannya. Jadi penjelasannya di sini jelas. Teknik dua secara konsisten lebih unggul dibanding teknik lain. Nah, teknik dua itu selalu menghasilkan fakta yang paling besar. 185 ambilnya. Kemudian sini p value-nya juga, sorry, 0,39. Kemudian teknik 4 memiliki performa paling rendah. Sini bisa lalu minus, minus, minus. Oke. Nah, teknik 4 paling rendah. Kemudian teknik satu dan 3 itu nggak jauh beda dia. Tidak terlalu signifikan perbedaan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan dengan uji normalitas datanya. Cara seperti ini.
Nah, kita bisa juga lihat berdasarkan plot dari di samping, distribusi sebaran itu juga bisa disimpulkan bahwa kekuatannya normal. Nah, karena dia mengikuti garis merah yang di tengah. Dia nggak ada yang outlier ataupun melenceng dari ketiga garis ini. Dia masih di dalam garis dan mengikuti garis merah. Sehingga kita dapat menggunakan metode ANOVA untuk analisa. Nah, di sini residual versusnya untuk R square-nya di sini cukup tinggi ya, 76% dan juga cukup bagus. Berarti memang model regresi ANOVA ini valid secara asumsi karena memang memiliki nilai yang bagus dan homogenitas variansi. Oke, nah di sini ada juga scatter plotnya. Nah dari scatter plot ini kita memiliki beberapa penemuan. Teknik dua memang kekuatan tarik yang paling tinggi yaitu 2.700 sampai 3.300. Ya. Teknik empat paling rendah. Kemudian teknik satu dan tiga tidak jauh beda. Nah, tidak ada pola linear atau korelasi yang jelas antara teknik dan kekuatan tarik. Nah, kesimpulan dan rekomendasinya, kesimpulannya itu dari semua teknik kecampuran jelas dia memang memiliki dampak terhadap kekuatan tarik menarik antara semen. Jadi teknik kedua adalah yang paling bagus, nah, yang harus yang direkomendasikan untuk diaplikasikan karena memang kekuatannya paling bagus untuk aplikasi yang paling tinggi. Kemudian teknik empat itu yang paling jelek, yang paling rendah karena tingkat kekuatannya sangat kurang bagus dan perlu diimprove kalau memang uh, teknik empat ini bermasalah. Kemudian kita juga bisa bilang model regresi ANOVA yang digunakan itu valid secara asumsi, tidak ada indikasi pelanggaran terhadap asumsi linearitas, normalitas, atau homogenitas varietas. Oke, kita lanjut ke problem 4.9. Terdapat tiga perbedaan uh, Gaussian solution yang mana telah dipelajari dan dibandingkan efektif dalam 3 hari untuk menganalisa pertumbuhan bakteri pada kontainer susu. Nah, di sini juga ada tiga solusinya, hanya hasil datanya. Tujuan dari eksperimen ini itu kita menganalisa menggunakan alfa 0,005, 0,05 ya. Terus faktor perlakuan jenis larutan pencuci solusi satu, 2, dan 3. Kemudian di sini bloknya itu ada 1 sampai 4 hari. Nah, fokus poin kita itu ada jumlah bakteri. Semakin kecil, itu semakin efektif. Nah, untuk step penggunaannya, gunakan randomized block design, kita masukkan dulu angkanya ke tabel seperti yang pertama tadi. Kemudian klik ANOVA, statistik ANOVA, lalu ke menu General Linear Model, kemudian Fit Linear Math Model. Kemudian di sini kita pilih responnya itu untuk bakteri, kemudian faktornya itu larutan dan hari. Kita select, kemudian kita cetak oke. Setelah oke, nah di sini akan muncul analisisnya. Faktor larutan tidak memberikan pengaruh yang signifikan ternyata terhadap bakteri yang mana value itu 0,06. Kemudian faktor hari memberikan pengaruh yang cukup signifikan, yang mana p-value-nya itu ya 0,00. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata hari itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan bakteri, karena dia p-value-nya itu lebih rendah daripada 0,05. Jadi, kita harus menganalisis juga di harinya dan di larutan solutionnya. Kemudian kita juga bisa lihat sini R square terkoreksi cukup tinggi, yaitu 96%. Nilai X square prediksi adalah 83
84,34%, menunjukkan kemampuan prediksi yang sangat baik. Jadi kita coba fokus ke harinya. Nah, di sini juga kita ada analisa koefisien. Nah, larutan kedua memiliki efek signifikan terhadap peningkatan jumlah bakteri dibanding baseline larutan 3. Larutan 2 di sini yaitu nilainya 2,58. Larutan 1 tidak berbeda signifikan dari larutan 3. Di sini larutan 1 0,83 dan juga p-value-nya 0,65. Hari 1 dan hari 2 menunjukkan penurunan jumlah bakteri yang signifikan dibanding baseline hari 4, 1 dan 2. Kemudian intercept 22,67 adalah nilai rata-rata bakteri dari saat semua faktor berada di baseline di larutan 3 dan hari 4, hari keempat. Nah, di sini bakterinya itu 22.167. Kita analisa menggunakan ANOVA juga di sini kombinasi. Nah, secara normal probability plot itu hasilnya juga normal ya. Tidak ada yang outlier jauh, masih mengikuti garis merah. Yang mana berarti data yang kita pakai itu normal dan valid untuk menggunakan ANOVA. Di sini juga ada residual versusnya, di mana perkembangan bakterinya, nilai-nilainya mulai dari 10 hingga paling tinggi itu 4. Di sini ada juga histogram chatnya, yang mana di -1 dan 1 itu angkanya mirip-mirip di angka 3. Nah, saya juga dapat kesimpulan. Di sini residual normal probability plot hasilnya dari 3 garis merah, asumsi normal terpenuhi. Kemudian versus fit, titik tersebar secara acak di garis 0 tanpa pola sistematis. Tidak ada vetor, heteroskedastisitas. Kemudian histogram simetris menyerupai distribusi normal mendukung asumsi normalis. Fluktuasi residual acak tanpa tren naik turun atau tidak ada autokorelasi. Kemudian di sini kesimpulan dan rekomendasi. Larutan 3 adalah yang paling efektif dan menghambat pertumbuhan bakteri karena menghasilkan nilai terendah dan menjadi baseline dalam model. Larutan 2 secara statistik kurang efektif dibandingkan larutan 3. Kemudian larutan 1 memiliki efektivitas yang setara dengan larutan 3. Nah, di sini hari pelaksanaan eksperimen sangat mempengaruhi hasil, sehingga penggunaan randomized block design sangat tepat dan menghasilkan akurasi analisa. Model regresi ANOVA yang digunakan valid dan asumsi statistik yang terpenuhi sepenuhnya. Jadi kesimpulannya untuk dari hasil data yang kita sudah analisa, larutan yang paling efektif itu larutan ketiga. Kemudian hari pelaksanaan itu juga harus dilakukan seminimal mungkin karena di sini berbeda hari itu hasilnya juga signifikan perbedaan. Oke. Nah, kemudian untuk yang soal nomor 2 berdasarkan TS, di sini kita disuruh menjelaskan 7 item mengenai aplikasi dari petunjuk melakukan percobaan seperti di bawah ini. Nah, ini dia jawaban saya, recognition of and statement of the problem atau pre-eksperimen. Hal ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menentukan hal apa aja atau pertanyaan apa aja yang akan eh, dijawab oleh peneliti untuk melakukan eksperimen. Semua sistem ini harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan tepat, dan dapat diuji. Kemudian nomor 2 itu selection of the response variable. Tujuannya untuk menyeleksi adalah untuk menentukan variabel apa aja sih yang akan kita ukur dalam percobaan ini.
Kemudian hasilnya itu harus juga dapat diukur. Variabel ini juga harus kuantitatif dan relevan dengan tujuan dari eksperimen. Kemudian yang ketiga itu choice of factor, level, and range. Faktor itu yang merupakan variabel bebas atau independen variabel yang mempengaruhi variabel respon. Level merupakan nilai atau kondisi berbeda dari setiap faktor yang akan diuji. Range merupakan relatif nilai dari setiap faktor yang akan diuji. Kemudian, choice of experiment design merupakan langkah-langkah untuk menentukan struktur eksperimen untuk menguji faktor terhadap respon. Tujuannya untuk meminimalisir bias dan variabilitas serta mengoptimalkan eksperiensi. Kemudian ada performing the eksperimen merupakan pelaksanaan yang sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Nah, pelaksanaan ini juga harus konsisten, hati-hati, dan terdokumentasi. Kemudian juga penting untuk mengontrol variabel luar yang bisa mempengaruhi hasil. Statistical of the data merupakan analisa yang menggunakan metode statistik yang sesuai, misalnya alpha, RBD, atau t-test. Tujuannya untuk mengetahui signifikansi pengaruh faktor terhadap variabel respon. Hal ini harus mencakup uji validitas, kemudian percobaan dan lain-lain. Dan nomor 7 yaitu conclusion and recommendation. Merupakan hasil dari kesimpulan, temuan utama, dan hasil-hasil apa saja yang terdapat dari eksperimen yang telah kita analisa. Kemudian memberikan rekomendasi yang praktis atau ilmiah untuk aplikasi lebih lanjut atau penelitian yang lebih lanjut. Baik, sekian video presentasi saya. Dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.